sekali tarik berubah ya. Ini sangat memudahkan untuk para rekan-rekan yang mempunyai toko online belum mempunyai dana untuk membuat hangtag sendiri, bisa menggunakan ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Benny Oktopiansah. Ya, sudah cukup lama saya tidak mengupdate video tutorial Adobe XD saya yang saya upload di Ben Design YouTube channel. Ya, saya mohon maaf karena Adobe XD saya bermasalah di laptop Windows. Saya sudah coba hubungin tim Adobe untuk minta perbaikan, tapi belum bisa. Terakhir kita coba ada beberapa project yang saya kerjakan. Kemudian saya coba menggunakan laptop yang berbasis Mac ya. Jadi video terakhir saya itu mengenai periode yang ke-24 itu menggabungkan objek dan masking. Mungkin masih ada 6 materi lagi. Jadi di materi terakhir ini saya gabungkan aja lah ya, biar tidak terlalu panjang. Dan mungkin setelah Adobe XD ini kita akan mencoba membuat tutorial Adobe XD yang lain, maksudnya program Adobe yang lain. Jadi di materi ini kita akan melihat bagaimana cara penggandaan objek dengan repeat grid, kemudian ada bagaimana menginstal plugin dan menggunakannya, kemudian kita coba melihat fasilitas XD Kits, kemudian juga kita bagaimana cara mengimpor file Adobe seperti Photoshop, Illustrator, atau Sketch, salah satunya aja mungkin. Kemudian kita mengekspor file kita. Dan kemudian ini sebenarnya materi untuk praktik membuat produk digital design. Jadi di video ini saya akan membuat sebuah hangtag baju untuk salah satu bisnis saya, kaoscapri.com. Saya akan membuat hangtagnya. Jadi ada dua proses. Pertama yaitu proses desain hangtag. Kemudian ini menggunakan Adobe XD ya, dengan Adobe XD. Kemudian yang proses yang kedua itu produksi. Ini menggunakan printer biasa, kemudian plastik laminating, gunting ya, bukan gunting ya, gunting, dan kemudian setrika listrik. Oke, untuk mempersingkat, jadi untuk mendesain hangtag ini pertama yang kita lakukan adalah mencari inspirasinya ya. Nah, jadi saya udah beberapa kali melihat, saya akan membuat hangtag yang seperti ini modelnya, berbentuk baju. Kebetulan logo Kaos Capri sendiri bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita akan menggunakan Adobe XD, menggunakan kertas A4. Jadi di Adobe XD itu kita akan melihat dalam ukuran pixel ya. Di Adobe XD itu cuma ada ukuran pixel, tidak ada ukuran inci atau sentimeter. Jadi kita akan membuat menggunakan ukuran kertas A4 dengan kerapatan 300 ppi. Itu lebarnya sekitar 2480 kali 3508 ya. Saya akan membuat ini ukuran portrait. Jadi kalau kita akan membuat ukuran landscape, itu kita tinggal balik. Jadi 3508 untuk lebar, kemudian 2480 untuk pixelnya. Jadi oke, ini saya udah coba salin. Kemudian kita akan membuka program Adobe XD kita. Nah, di sini ya. Ini kita bisa masukkan di sini untuk width-nya, lebarnya itu misalkan sesuai dengan ukuran tadi, 3508, kemudian ini kita masukkan 2480 ya. Jadi saya sudah membuat ini. Nah, ini saya kebetulan sudah membuat filenya tadi. Nah, kita tinggal buka aja. Jadi kalau belum kita buat bisa menggunakan ini. Kemudian saya akan membagi kertas ini ukurannya ya. Ukuran artboardnya ini sambil kita mengulang kembali. Ukuran artboard terlihat di sini 3508 kali 2480. Jadi saya akan membuat ukuran kertas A4 ini menjadi 6 bagian secara lebar, kemudian dibagi 2. Jadi nanti hangtagnya akan coba kita balik. Ini kita bisa memanfaatkan menggunakan layout. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita bisa tandain kemudian dibagi 2. Ini ada di tengah-tengah posisinya gitu ya. Oke. Ini kenapa tidak di tengah ya? 1, 2. Itu kalau 2480 dibagi 2, 1, 2, 40 ya. Harusnya 1, 2, 40. Harusnya pas. Oh ya, pas.
1240. Jadi di sini kita garis bantu aja. Nah, kemudian kita akan membuat ini ya. Ini kita akan kita ininya kita klik dulu ininya. Ya, kita ini ada seperti ini bentuknya. Ya, jadi materi pertama kita akan penggandaan, kita lewatkan dulu, kemudian plugin. Plugin ini bisa diakses di sini. Kebetulan saya sudah banyak di sini menginstal. Kalau kita mau install baru ini di sini. Tinggal menambahkan, kita banyak di sini plugin-plugin yang tersedia. Ada salah satu plugin yang cukup sering digunakan itu ya bisa dipilih saja ya. Ini kalau kita mau melihat view all di sini pluginnya. Nah, itu export only one size ini. Saya sudah download. Jadi kita kalau menggunakan plugin ini nanti kita waktu mengekspor bisa dikalikan. Misalkan ini ukuran terlalu besar ya waktu kita desainnya. Kita mau jadi sepertiganya, bisa seperti itu. Ini silahkan quick mockup di sini ada juga. Kita mau buat mockup, tapi memang mockupnya ini mockup untuk website segala macam ya. Jadi untuk plugin nanti udah cara menginstalnya mudah, langsung kemudian XDKit di sini kita lihat di sini di awal. Di sini kita kembali lagi di sini. File di sini ada ya get kit ya di sini ya. Apple iOS atau Microsoft Windows. Nah, di sini bisa kita memanfaatkan kits itu semacam desain yang sudah tinggal kita bisa pakai gitu ya. Oke. Ya, ini kit yang bisa kita pakai, Google Sheet. Ada XD-nya. Ya, ini bisa. Object file, oke. Apple iOS misalnya, Apple iOS di sini di profile Apple. Nah, di sini kan ada kit yang dalam bentuk XD, bisa kita lihat nih bentuknya nih ya. Ini untuk iOS kita bisa download. Nah, ini penggunaan XD Kits. Oke, materi sebenarnya input file dalam bentuk Photoshop, Illustrator atau Sketch ya. Jadi saya sudah mendesain logo saya di sini. Saya akan melihat ini logonya, logo yang seperti ini. Saya akan buka dalam Illustrator. Jadi file Illustrator sebenarnya bisa langsung di-download. Coba kita buka di sini. Import ya. File, import. Nah, di sini logonya langsung bisa kita ya, ini bisa langsung diimport posisinya. Kita tunggu lagi proses dia. Ya, itu seperti itu ya, langsung terlihat bentuknya. Nah, kita lihat di sini. Tapi dia dalam bentuk pad jadinya. Kalau sudah dalam bentuk pad tidak bisa dirubah gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi item per item itu dalam bentuk pad. Jadi dia satu kesatuan. Nah, ini agak repot ya. Nah, karena dia memang bentuk dari mengikuti ilustratornya gitu. Ini bisa kita dalam bentuk artboard langsung di apanya. Jadi bentuk lain yang biasa saya gunakan itu kita rubah dulu dari Illustrator itu, kita rubah menjadi bentuk yang SPJ. Jadi saya sudah buka Illustrator di sini. Coba, ini Illustrator. Ya, kita lihat aja di sini. Ini yang masih kita ambil satu, misal copy file baru ya. Ya, jadi Illustrator ini bisa saya pastekan di sini, kemudian saya rubah artboardnya, dokumen checkup, jadi biar lebih enak proses nanti kita mengimportnya dalam bentuk SPJ. Kalau file-file Adobe itu terintegrasi, jadi file Illustrator, Photoshop itu bisa digunakan langsung diimport ke
Adobe XD. Itu enaknya Adobe XD ya. Nah, ini jadi saya simpan dulu. Warnanya bisa kita rubah aja menjadi hitam misal, mungkin warna agak ke abu-abu gitu. Nah, jadi filenya ini saya akan simpan menjadi file SVG. Nah, kalau file SVG nanti bisa dirubah-rubah juga warnanya di ini ya. Hangtag Capri, oke, ada di dokumennya. Posisinya sementara oke, kita okekan saja. Bisa tutup, Illustrator tidak berat ya. Illustrator. Oke, kemudian saya dalam file yang ini saya akan mengimport file yang tadi sudah saya buat dalam bentuk SVG dokumen. Nah, ini ya, hangtag SVG ini. Nah, ini langsung kita seret saja ini kemari. Nah, itu langsung jadi. Nah, dia tidak seperti file Illustrator tadi. Ini bisa langsung ya satu kesatuan. Jadi saya akan posisikan di sini. Oke. Saya akan pepetkan. Saya maksimalkan ukurannya. Nah, kemudian saya akan membuat di baliknya itu ada tulisan ukuran. Di sini mungkin ada ukurannya juga, XL atau L atau M gitu. Kemudian di baliknya ada barcode dan harganya. Jadi saya coba membuat filenya lain yang Illustrator tadi saya buka, atau kita bisa menggunakan ini. Ini bisa kita rubah juga posisinya, atau saya buka aja ini file apa namanya, file desain tadi dalam bentuk AI-nya. Saya akan mengambil garis luarnya saja. Sebenarnya bisa kita gunakan ini aja ya, biar cepat ya. Sebentar. Kita bisa copy ini, Ctrl D, kemudian kita balik. Kita taruh di bawahnya. Kita taruh di bawahnya sampai dengan bersinggungan seperti itu. Kemudian coba kita ambil garis terluarnya saja seperti itu ya. Kemudian ini saya akan tutup. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat ukurannya. Misal XXL, menggunakan huruf bebas new. Ini untuk perbesar huruf kita tinggal tarik aja, kemudian kita coba bold, lebih besar. Ini ukurannya XXL. Ini akan saya balik posisinya. Nah, jadi waktu kita ngeprint tinggal dibalik. Kemudian saya akan menambahkan barcode di sini. Jadi barcode-nya sendiri sudah saya buat. Kita perlu perlu font satu. Sebentar, saya akan install fontnya dulu menggunakan ini. Ya, ini hangtag seperti ini, hangtag baju. Inventory. Ini fontnya seperti ini. Saya akan install di laptop saya. Oke, dapat install. ID AHC39M. Oke. Kemudian ini inventory listnya. Saya akan coba buka.
ya saya tutup saja ya. Sebentar ini biar tidak berat. Ilustratornya right, Illustrator, kemudian nah ini hashtagnya sudah saya buat ya, kode-kodenya. Jadi mungkin S ini saya copy atau saya copy semua ini dalam bentuk teks. Nanti kita akan kayak gitu. Ctrl C, saya buka txt di sini, saya buat file baru, new, saya paste ya di situ. Saya simpan saja file, save. Di sini barcode. Oke. Saya ambil satu di sini di atas. Ctrl C, saya buat di sini ya. Bentar. Mana file XD saya tadi? XD ini saya akan buat barcode di sini. Coba saya tulis, kemudian saya akan rubah hurufnya menggunakan IDH tadi. IDH. Oh, gitu ya. Langsung jadi barcode ya. Tinggal kita sesuaikan ukurannya. Kita kecil seperti ini. Oh. Ya. Kecil lagi, masih terlalu besar. Ini kita balik juga posisinya, kita balik ya biar ngeprintnya nanti bisa di itu ya. Nah di sini sendiri ada semacam harga ya, harganya saya akan buat juga di sini. Copy aja nih, sini kecil sedikit, saya rubah aja di sini menjadi IDR 80K, hanya kecil. Hanya saya buatkan ke atas ininya. Kemudian XSL-nya juga, nah, ukurannya ya. Ini saya mau buat El Misri. Nah, jadi ya. Jadi di sini saya buat juga ukuran ininya. Saya balik lagi. Saya buat putih saja. Terlihat. Nah, jadi ini garis bantunya saya kan ya, kita jadikan putih kembali ya, seperti itu ya. Ini 80K, bentuknya XXL. Ya, ini saya apa ya, sebentar. Ini ya, ini kita kasih yang di tengah-tengah seperti itu. Ini waktu nanti memotongnya bisa memudahkan kita. Agak garis saja, garis putus-putus, membuat garis putus-putus. Putus-putus di sini, dan dash gitu. Ya, putus di sini. Kemudian kita buat juga garis putus-putus ya, udah cukup lah ya. Oke, kita tutup. Ini kalau kita mau warnain bisa, mungkin pakai warna untuk XXL itu warnanya biru terang, ini ya, dan ini rubah jadi putih. Ini untuk ininya kita gambar garis putus-putus bisa. Maaf ya, seperti itu. Nah, jadi ini kita kelompokkan dulu.
semua bajunya ini kita kelompokkan, jadikan satu grup, Ctrl G ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan penggandaan dengan metode repeat grid. Nah, di sini kan ada 12, kebetulan untuk ukurannya sendiri di sini ada 49 kayak modenya, jadi 12 kali 24 48 ya. Jadi 48 model. Ini kita anggap saja 48. Model mana yang akan saya hilangkan nanti bisa kita tambahin ya. 48. Jadi ini kita gandakan repeat grid. Kita hidupkan saja ini ya bentuk ininya, layoutnya biar lebih memudahkan kita. Ini kita jadikan komponen dulu, make is komponen. Jadi dia kalau kita akan merubah satu, semua akan berubah. Jadi kita repeat ke samping sebanyak 6, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ke bawah sebanyak 2. Nah, jadi kita sesuaikan posisinya, jaraknya. Jaraknya kita ini tuh ada semacam garis imajiner, garis bayangan, itu 20 pixel. Kita geser saja, mendekati sekitar di posisi mungkin harusnya di sini 50 ya, 50. Tapi si ininya terlalu besar, jadi kita kecilkan sedikit. Jadi mungkin ya, keluar dia. Kita kecilkan saja jaraknya biar masuk dalam situ. Jadi di posisi 40 mungkin. Ini kan garis bantu saja ya. Jadi tidak harus mengikuti ini. Silahkan dikreasikan. Ini keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini keluar. Ini jangan sampai terlihat seperti itu, nanti begitu kita apakan akan nampak ya. Ini kita geser sedikit supaya dia agak mendekati aslinya. Ya mungkin seperti itu. Kalau kita jadikan 3 mungkin bisa ya. 3 ke atas sebentar ya. Kita coba posisinya ke ataskan sedikit. Kita buat mendekatin. Oh kurang, kalau 3 kurang, kelas kurang. Oke, kita kembalikan lagi. Ya seperti itu. Nah, yang hebatnya ini ukuran ini bisa kita rubah-rubah ya. Sebentar kita bentuk file Excel-nya. Nah jadi ini kita file ini tadi. Nah ini dalam posisi kita pilih, ini akan langsung berubah. Ini kebetulan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kita butuh 48. Kita tambahkan saja ini posisinya biar dapat semua. Ke bawah, nggak apa-apa, belum masuk artboard. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4. 6 kali 4 baru 24. Iya 24. Tambah 12 lagi 32, tambah 12 lagi 48 ya. 48. Coba perhatikan ini posisinya seperti itu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, oke. Ada 4 lembar jadinya. Ini saya coba akan, nanti kita bisa tambahin artboardnya ya. Ingat ukuran lebarnya 2480, saya tarik dulu ke bawah biar kelihatan semua di sini si artboardnya. Nah, saya akan merubah ini. Kalau kita rubah satu-satu kan lumayan merepotkan ya kan. Jadi saya akan pilih ini. Kebetulan tadi saya sudah copy kodenya ini. Kita lihat ya, kode yang ini kodenya. Ini berurutan sampai dengan 49. Saya sudah simpan menjadi barcode. Nah, saya akan merubahnya dengan cara memasukkan itu di langsung. Jadi saya buka di sini barcode. Ini posisinya barcode. Dokumen. Mana? Ini barcode ya, barcode. Itu terlihat.
Saya buka file Excel-nya, saya minimize dulu. Kita merubahnya dari posisi yang paling atas ya, the masternya nih. Nah ini kalau dia menggunakan repeat grid ini nanti akan berubah semua di 80 kodenya ini akan berubah. Perhatikan di sini kalau kita klik ya, ini kan sudah saya balik dari posisinya 001 ya. Ini 001 di sini juga masih posisinya 001 ke KC 001 gitu ya. Saya akan coba rubah ini menggunakan ini sekaligus. Saya tarik barcode ini, tahan, drag, langsung pindahkan kemari. Cep, langsung otomatis. Barcode ini saya tarik semari. Kok nggak berubah ya? Oh, ini karena maaf, ini karena posisinya komponen. Komponen kalau berubah di komponen induknya dia akan ini kita ungroup komponen aja, tidak usah kita komponenkan. Nah ini posisinya, jadi itu perbedaannya ya. Ini ke satu, coba rubah ya. Saya masukkan barcode posisi sini, ya ini langsung berubah 002, kemudian di sininya jadi 003 gitu ya. Nah kemudian saya akan mengambil ukuran, si ukuran ini ada di sini posisinya. Nah, jadi saya akan membuat shift S ini, file ini barcode jadi bar size gitu ya, posisinya ini saya shift S dulu menjadi duplikat, jadi file bar size ya, memudahkan aja. Sini ada SML, ini saya hapus, saya jadikan size nya itu L, XL, ikutin ini ukurannya. Jadi ini barcode ini bagaimana cara membuat barcode-nya ya, ini terserah kita saja ya. Terserah kita saja. Kemudian kita bisa menggunakan huruf tadi, hurufnya bisa di-download di Davon. Cari aja huruf barcode namanya di situ. Atau nanti saya sertakan di link video ini ya. Ya ini. Mungkin saya pause dulu biar nggak terlalu lama. Pause. Ya ini saya sudah buat ukurannya. Saya kemudian save. Ini dalam posisi bar size namanya. Kita akan merubah size-nya ini. Ini udah kita lihat ini berubah. Ini XXL semua, lihat terlihat situ. Udah saya balik. XL saya akan rubah menjadi ukuran sesuai dengan yang saya akan mau. Kalau kita rubah satu-satu kan capek deh. Nah, ya kan? Ini kita tarik saja bar size-nya ini kemari. Cek. Peng. Nah, ini posisinya harus kita coba ulangi dulu ya. Kita ulangin, ini harus posisinya di tengah gitu ya. Tengah dan posisi ini biar bagus. Ini kita buat size, kita ulangin lagi. Nah, ini akan berubah semua. Tuh lihat SML, XL, nah gitu ya ukurannya ya. Oke, udah jadi ini ukuran. Nah, kemudian yang ini belum. Di atasnya kan harus sesuai nih. Kita lihat perubahannya. Saya akan melihat contoh bagaimana dia langsung sekali tarik berubah. Ya, ini sangat memudahkan untuk para rekan-rekan yang mempunyai toko online, belum mempunyai dana untuk membuat hangtag sendiri, bisa menggunakan ini ya. Wah, gitu ya. Kita cari posisinya agak mendekatin sedikit, gitu. Kan terlihat. Nah, kemudian saya akan merubah warnanya. Nilai otomatis. Kalau untuk S itu saya akan kalau kita akan merubah warnanya, kita harus ini kan posisinya dalam posisi yang masih, kita lihat layernya ya, Ctrl G, masih di dalam posisi repeat grid. Kalau kita repeat grid, kita rubah satu warna, dia akan berubah semua. Nah, ini ya, kita akan berubah satu warna, misal jadikan warna kuning tuh, langsung berubah semua dia. Terus bagaimana caranya untuk supaya warnanya bisa beda-beda gitu? Ya harus kita matikan repeat gridnya ini dengan undo grid. Tapi yang sudah kita atur tidak akan berubah lagi. Sudah seperti itu ya. Nah, sudah posisinya.
Ini kita jadikan ini. Saya akan merubah yang untuk yang S oke, warna hijau, kemudian yang M menjadi warna biru gini, L menjadi warna oranye, ya, oranye lebih ke oranye. Ini bukan oranye bang, ya, gitulah oranye. XL kemudian agak lebih tua lagi, menjadi mungkin merah, ya merah seperti itu, atau merah menyala, merah menyala. S sama, nanti kita rubah cari XL. Kemudian XL merah sama XXL. Saya butuh yang XXL 2XL menjadi warna biru sudah ada. Warna yang ini ya. Punggung. Nah, terus sudah sementara pakai 2XL. Ini kan susah nih, Bang. Payah juga. Ini kita copy aja. Copy warnanya. Posisinya fade-nya gitu kita copy. Ctrl C, kemudian untuk posisi S sudah sana, yang M kita akan merubah, kita copy semua yang M, kita klik, kemudian alternate Command V. Nah, kemudian kita klik lagi di sini yang M, alternate Command V. Jadi nggak satu-satu, langsung dia dilihat di video tutorial sebelumnya bagaimana cara copy paste appearance atau fiturnya. Yang MM kita rubah situ semua, MM sini M dikit ya, ini sepertinya ini ada lagi M ya. Agak lebih cepat mau prosesnya ya, di double klik aja posisinya, pastikan gitu terlihat M banyak M ya, M ini ukuran M-nya. Kemudian untuk ukuran L kita copy kembali, Ctrl C, yang LL kita pastikan gitu ya. Oke, saya pause dulu ya. Ya, ini udah selesai ya. Udah selesai ini hang tag-nya. Saya coba lihat di sini. Nah, kita sekarang akan proses produksi. Ini 2XL masih belum satu. Kita kontrol cek lagi ya. Ini kontrol C, sekalian cek. Seperti itu. Profil. Ya sudah semua ini S hijau, M biru, kemudian L oranye, dan XL merah, 2XL itu ungu ya. Cukup variatif ya. Harganya sama. Untuk yang anak-anak sebenarnya 50.000. Saya coba lihat ini di mana posisi yang anak-anaknya. Bentar, ini saya lihat filenya 10.000, 50.000, 55.000 di file nomor 13, 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16. Saya akan rubah. Ini 12, 13 ini. 13, 55, 13, 14, 15. 13, 14, 15, 16 sama nomor 8. 13, 14, 15, 16 sama nomor 8. 6, 7, 8. Ya, itu harganya. Ya, ini kan hang tag-nya bisa jadi. Ini untuk bagaimana nanti, ini kan kebetulan ada variasinya. Ini ada 3, ada 2, tinggal kita nanti waktu ngeprintnya saja. Waktu ngeprintnya kita jadikan 2 lembar atau rata-rata sih 3 ya. Tinggal mana yang mau kita pakai. Jadi ini udah bentuknya. Ini kita kembalikan ke kertas A4, itu ukurannya 2480, 3504 2480 ya, seperti itu. Saya buat lagi ini artboard.
posisinya di sini. Ya, 2480, 2480. Kemudian buat lagi artboard. Posisinya di sini. 2480. Geser artboardnya, posisinya. Maaf. Salah ini artboardnya jangan di situ ya. Kita posisikan di sini. Kemudian kita buat artboard baru. Itu ya. Coba dulu 2480 atau yang ketiga, kemudian kita pindahkan ke atas sini. Kita akan membuat artboard lagi. Ya, 2480. Oke, ini saya akan rubah menjadinya HT1, HT2, hangtag ya, HT3, HT4. Oke, udah jadi hangtag kita dengan variatif ukuran masing-masing. Ada S ukurannya, kemudian ada barcode-nya di sini, barcode-nya, kemudian ada ukuran S di baliknya. Jadi, oke. Sekarang kita akan proses produksi. Kita akan mengekspor file ini. File yang akan diekspor ini dia berdasarkan artboard. Ini artboardnya udah bisa dipisah-pisah tuh kan. Nggak bergabung lagi dia. Hangtagnya itu udah mengikuti artboardnya desainnya. Kita buat seperti ini jadi lebih enak melihatnya. Atau kita lihat bawah. Iya, seperti itu. Kita pilih saja, bisa dari sini, bisa langsung dari sini. Kita ekspor. Nah, ini ekspor ini sebenarnya bisa langsung di sini, file, ekspor. Nah, itu selected artboard. Tapi kalau di sini dia ukurannya cuma ukuran 1 kali. Gitu. Jadi kalau menggunakan plugin ini, export only one size, ini ada banyak pilihan. Nah, ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi biasanya kalau desain kita pengen lebih besar, itu saya menggunakan ini 3 kali. Jadi waktu nanti di print tidak pecah, apalagi itu untuk print dalam advertising ya. Mungkin saya ingin gunakan yang ini aja 3 kali. Memang ukuran ini jadi lebih besar gitu. Ini logo Coscapri design sini. Hangtag, tag label di sini. Akan pilih. Udah jadi sepertinya. Saya lihat dulu. Sorry, di mana ini posisinya? Lihat Coscapri label. Nah, ini udah langsung jadi ya. Tuh 1, 2 ya, ini bisa langsung kita print. Oke. Nah, itu ya. Jadi demikian tutorial terakhir Adobe XD dasar yang merangkum bagaimana cara menggunakan objek menggunakan Rapid Create, kemudian bagaimana cara kita menginstal plugin saya di sini, kemudian XDKit tadi kita bisa update di sini, nanti akan kita bahas lebih lanjut mungkin kalau ada waktu ya. Di sini kita akan mendapatkannya itu. Kemudian juga import file, tadi saya contohkan mengimport file Illustrator, kemudian mengekspor menjadi file PNG. Kebetulan di sini ekspornya memang cuma file PNG aja ya, all artboard, tidak bisa mengekspor ke dalam bentuk yang lain. Tapi kalau zip S bisa dalam bentuk yang, coba kita lihat ya, sama ya, cuma file AI ya. Itu memang salah satu fitur yang dipunyai Adobe XD ini memang dibuat untuk khusus untuk UI UX, tapi kita bisa gunakan fasilitasnya ini, bisa menggunakan yang salah satunya itu membuat hangtag ini ya. Kemudian mengekspor file, kemudian praktek membuat hangtag. Jadi demikian tutorial bagaimana cara membuat hangtag di tutorial Adobe dasar. Kemudian kita akan memasuki proses produksi ya, proses produksi ini. Sampai jumpa di tutorial dari band design berikutnya. Oke, baiklah rekan desainer, terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe, membunyikan lonceng, like,